Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F2, Praktikum Farmakokinetik. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait mini proposal yang kami buat berjudul pengaruh pemberian ekstrak daun salam Syzygium polyanthum terhadap profil farmakokinetik glibenclamid pada tikus Wistar galur Sprague Dawley. Anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Iza Nadila Safrudin, kemudian ada Jihan Fahima, Ani Wirdah, dan Atika Mutiara Putri. Yang pertama yang akan kami bahas adalah keterbaruan dari penelitian kami. Pada penelitian sebelumnya, itu menjelaskan tentang metode validasi untuk mengetahui pengaruh pemberian kurkumin atau Curcuma domestica Val terhadap profil farmakokinetika streptozotocin. Namun, pada penelitian ini akan digunakan dengan metode validasi yang sama, hanya saja ekstrak dan obat antidiabetes yang berbeda. Pada penelitian kali ini kita akan menggunakan ekstrak daun salam, di mana itu bernama latin Syzygium polyanthum, dengan antidiabetes berupa glibenclamid. Selanjutnya, subjek uji. Yang pertama ada kriteria inklusi. Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus Wistar jantan galur Sprague Dawley, sehat, tidak ada abnormalitas yang tampak, bergerak aktif, berumur 6 minggu, serta berat badan 140-160 gram. Kemudian ada kriteria eksklusi, di mana hewan coba tidak dapat digunakan jika adanya penurunan signifikan pada berat badan subjek uji maupun sakit, kemudian kematian selama proses penelitian. Selanjutnya ada pengelompokan subjek uji. Subjek uji dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, kelompok kontrol normal yang diberi Aquades. Yang kedua, kontrol negatif diberi natrium CNC 0,5% per oral. Yang ketiga, kontrol positif diberi glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan per oral. Yang keempat, diberi dosis rendah ekstrak daun salam 2 mg per kilogram berat badan per oral. Yang kelima, diberi dosis menengah ekstrak daun salam 10 mg per kilogram berat badan per oral. Dan yang keenam, dosis tinggi ekstrak daun salam 100 mg per kilogram berat badan per oral. Selanjutnya ada pengajuan ethical clearance. Merupakan surat keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Komite Etik Penelitian. Surat tersebut berisi tentang pernyataan bahwa penelitian yang didesain layak untuk dilakukan pada penelitian terhadap makhluk hidup. Kelayakan etik pada pengujian ini ditujukan kepada Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kelayakan etik yang diajukan sesuai dengan prinsip etik yang telah ditetapkan, yaitu respect, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan, serta prinsip keadilan atau justice. Skema penelitian diawali dengan 36 hewan uji diacak ke dalam 6 kelompok uji. Kelompok 1 kontrol normal diberi Aquades, kelompok 2 kontrol negatif diberi NaCMC 0,5% secara per oral. Kelompok 3 kontrol positif diberi glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan diberikan secara per oral. Kelompok 4 dosis rendah diberikan ekstrak daun salam 2 mg per kilogram berat badan diberikan secara per oral. Kelompok 6 dosis sedang ekstrak daun salam 10 mg per kilogram berat badan diberikan secara per oral. Kelompok 6 dosis tinggi diberikan ekstrak daun salam 100 mg per kilogram berat badan diberikan secara per oral. Diabetes mellitus eksperimental diinduksi dengan injeksi alloxan intravena tunggal 40 mg per kilogram berat badan yang dilarutkan dalam buffer sitrat 0,1 molar dengan pH 4,5 pada tikus yang dipuasakan selama 14 jam sebelumnya. 4 hari setelah pemberian alloxan, tikus diabetes dengan nilai glikemik postprandial sekitar 400 mg per desiliter digunakan dalam percobaan.
Kadar glukosa plasma ditentukan dengan metode oksidasi glukosa menggunakan kit komersial. 24 jam sebelum pemberian ekstrak daun salam dan glibenkelamid, hewan uji tersebut dimasukkan ke dalam implantasi kateter vena dan atau arteri. Kateter ini digunakan untuk pemberian obat atau pengambilan darah serial. 8 jam sebelum pemberian ekstrak daun salam dan glibenkelamid, hewan-hewan uji itu tidak diberi makan. Waktu pengambilan sampel adalah 5, 10, 20, 30, 45, dan 60 menit setelah pemberian oral. Dan 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 30, dan 45 menit setelah pemberian intravena. Administrasi. Kedua administrasi dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian darah ditampung pada evaporator sebanyak 1 ml yang telah diberikan heparin sebagai antikoagulan. Plasma dikoleksi setelah darah disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 15 menit. Parameter ekstrak daun salam dan glibenkelamid pK dihitung berdasarkan konsentrasi dalam plasma versus kurva waktu menggunakan mode non-kompartemen. Kemudian dilakukan analisis data dengan SPSS 1Y ANOVA. Dan yang terakhir, seluruh hewan uji kemudian diterminasi dengan inhalasi ether setelah 20 hari perlakuan berakhir. Kerangka konsep hubungan antar variabel. Yang pertama, variabel bebas. Dosis yang digunakan yaitu ekstrak daun salam 2 mg per kilogram berat badan, ekstrak daun salam 10 mg per kilogram berat badan, dan ekstrak daun salam 100 mg per kilogram berat badan. Kemudian variabel terkait yaitu T setengah, Ka, K eliminasi, Vd, dan AUC. Dan yang terakhir, variabel terkontrol yaitu berat badan hewan uji, galur hewan uji, umur hewan uji, dan jenis kelamin hewan uji. Selanjutnya, perlakuan pada hewan uji itu tikus wistar jantan dengan berat 140-160 gram dengan umur 6 minggu dipelihara dalam kondisi suhu yang terkendali lingkungan. Nah, sebelum awal percobaan, hewan dipelihara dalam kondisi ini setidaknya selama 5 hari. Untuk induksi diabetes mellitus eksperimental itu menggunakan aloksan intravena tunggal dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan yang dilarutkan dalam buffer sitrat 0,01 dengan pH 4,5 pada tikus yang dikuasakan selama 14 jam sebelumnya. Untuk tikus normal hanya menerima buffer sitrat. 4 hari setelah pemberian aloksan, tikus diabetes dengan nilai glikemia postprandial sekitar 400 mg per desiliter digunakan dalam percobaan. Kadar glukosa plasma ditentukan dengan metode oksidase glukosa menggunakan kit komersial. Untuk pengambilan darah melalui vena pada ekor tikus. Kemudian darah ditampung pada ependrop sebanyak 1 ml yang telah diberi heparin sebagai antikoagulan. Plasma puasa untuk pemeriksaan kadar glukosa puasa. Plasma dikoleksi setelah darah disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 15 menit. Selanjutnya, parameter ekstrak daun salam dihitung berdasarkan konsentrasi dalam plasma versus kurva waktu. Waktu paruh eliminasi dihitung dengan metode grafik dan waktu paruh penyerapan dihitung dengan metode residu. Konstanta absorpsi dan eliminasi dihitung dengan persamaan 0,693 dibagi dengan T setengah atau waktu paruh, di mana T setengah masing-masing adalah waktu paruh absorpsi atau eliminasi. Yang terakhir yaitu analisis data menggunakan data parameter farmakokinetik dari 6 kelompok hewan uji dibandingkan dengan menggunakan SPSS, yaitu uji normalitas dan uji one way analisis variance dengan tingkat kepercayaan 95%. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai rencana penelitian farmakokinetik praklinis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.